Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Destalia, Stambuk 201-18-2019. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi pariwisata. Di Indonesia, istilah pariwisata digunakan dalam suatu percakapan oleh mendiang Presiden Soekarno yang memiliki padanan kata dengan turis atau turisme. Arti kata pariwisata atau turisme seringkali dekat dengan cara-cara dan makna dari orang-orang yang menggunakan istilah tersebut. Secara etimologis, pariwisata terdiri dari kata wisata yang berarti perjalanan atau traveling. Kata wisatawan yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan atau travelers. Dan kepariwisataan yaitu hal, kegiatan, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata. Sifat kegiatan pariwisata adalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang timbul sebagai efek dari perjalanan wisata. Aspek yang berhubungan dengan pariwisata adalah manusia, tempat atau ruang, dan waktu. Manusia adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dan yang melayani atau menyediakan layanan kebutuhan perjalanan wisata. Tempat atau ruang adalah tempat atau daerah tujuan wisata, lokasi objek, dan daya tarik wisata yang dikunjungi wisatawan. Dan waktu adalah waktu luang atau hari-hari libur yang tersedia dan digunakan untuk dan selama perjalanan wisata. Sejarah pariwisata. Dalam sejarah pariwisata dikemukakan pengertian pariwisata dan wisatawan. Tahun 1672 seorang bangsawan Prancis menerbitkan buku petunjuk. Di dalamnya disebutkan dua macam perjalanan, yaitu yang pertama Le Grand Tour dan Le Petit Tour. Le Grand Tour sebagai perjalanan besar meliputi keliling kota Paris dan mengunjungi daerah-daerah barat daya Prancis. Sedangkan Le Petit Tour adalah sebuah perjalanan kecil dengan mengelilingi kota Paris saja. Tur atau perjalanan wisata besar dan kecil saat itu diukur dengan sarana transport untuk mencapai daerah tujuan wisata. Pengelompokan perjalanan wisata tersebut menggambarkan minat dan juga pelapisan sosial di masyarakat yang bersangkutan. Di Inggris, Grand Tour merupakan perjalanan wisata besar dengan tujuan wisata mengelilingi daratan Eropa. Di dalamnya Grand Tour Inggris ini diselipkan tujuan lain berupa pendidikan politik dan diplomasi. Sehingga wisatawan yang bergabung dalam tur ini adalah calon diplomat, orang-orang kaya berkat berkembangnya perdagangan luar negeri Inggris dan para sarjana yang belajar di Eropa. Dan secara tidak disadari, Grand Tour ini menjadi sarana pendidikan politik dan diplomasi, dan kemudian bahkan dibakukan. Sudut pandang sosiologi terhadap pariwisata. Dalam mempelajari sosiologi, kita memahami struktur, sistem sosial, lembaga, kelompok sosial, dinamika sosial dalam proses yang terjadi. Hubungan timbal balik individu dan kelompok atau masyarakat, serta hubungan antar kelompok atau masyarakat. Begitu luas objek studi sosiologi, oleh sebab itu kita mempelajari sosiologi berdasarkan segi-segi dan bidang-bidang yang menunjukkan dan menggambarkan kegiatan, peranan, hubungan sosial individu-individu dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan fokuskan pembahasan ini pada studi sosiologi tentang pariwisata. Apa, mengapa, dan bagaimana sosiologi memahami pariwisata. Sebelum kita mempelajari sosiologi pariwisata, terlebih dahulu kita coba memahami sosiologi yang akan digunakan dan berfokus pada usaha mempelajari pariwisata. Ada banyak definisi sosiologi dapat dipelajari dari berbagai buku sosiologi. Secara sederhana, sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan perilaku serta pola perilaku manusia menurut norma-norma atau aturan, dan meliputi aspek khusus masyarakat seperti keluarga, kelompok sosial, pembagian kerja menurut kelas sosial dan jenis kelamin atau gender, hubungan-hubungan sosial, dan sebagainya. Yang berikut dampak sosial pariwisata. Pariwisata merupakan sebagai kegiatan sosial orang-orang, sekelompok orang, sebagai akibat dari kondisi sosial ekonomi tertentu dan dinamika tinggi kehidupan suatu masyarakat atau beberapa masyarakat. Kegiatan pariwisata memberi dampak sosial ekonomi, budaya, politik, dan seterusnya pada masyarakat yang lain. Perubahan sosial masyarakat di daerah tujuan wisata terjadi sebagai wujud dari dampak sosial yang timbul oleh kegiatan pariwisata. Namun, pada masyarakat setempat atau di daerah tujuan wisata, pariwisata tidak senantiasa menimbulkan dampak sosial menyeluruh
pada kehidupan masyarakat di daerah tersebut, karena tidak semua masyarakat di daerah itu memiliki dan menjadi objek wisata. Berikut ciri-ciri sosiologi pariwisata. Yang pertama, pariwisata adalah aktivitas bersantai atau aktivitas waktu luang. Yang kedua, hubungan pariwisata terjadi karena adanya pergerakan manusia. Yang ketiga, dilihat dari sisi wisatawan, pariwisata adalah aktivitas yang dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak normal. Yang keempat, tempat dan atraksi yang dinikmati oleh wisatawan adalah tempat dan atau peristiwa yang tidak langsung berhubungan dengan pekerjaan atau penghidupan wisatawan. Yang kelima, pariwisata menjadi wahana sosialisasi baru karena ada banyaknya penduduk masyarakat modern yang terlibat dalam pariwisata, seperti halnya pergerakan wisatawan secara massal. Yang keenam, destinasi wisata yang dikunjungi acap kali dipilih berdasarkan khayalan atau fantasi, atau karena citra destinasi yang bersangkutan. Yang ketujuh, perjalanan pariwisata adalah sesuatu yang bersifat tidak bisa. Dan yang terakhir, peranan simbol dan penanda sangat besar di dalam keberhasilan sebuah destinasi wisata. Sekian dari informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata dalam presentasi. Sekian dan terima kasih.